Halo semua, kembali lagi bersama saya, Rio di channel MRX Movie. Teman-teman, sekarang aku akan merekap episode Lost 2004 episode 5 dan 6. Gak perlu banyak bicara lagi, kita ke alur ceritanya. Di awal cerita episode 5 di spoilernya akan menceritakan masa lalu Jack. Jack sedang melamun mengingat kejadian sewaktu masih kecil yang dibully temannya. Kemudian tiba-tiba Charlie berlari dan berteriak kepada Jack bahwa ada seseorang yang terbawa arus ombak. Sontak Jack pun langsung sigap dan berlari menuju air dan berenang menyelamatkan orang tersebut. Dan ternyata Bond yang terbawa arus. Namun Bond mengatakan bahwa masih ada seorang wanita yang masih tenggelam terbawa arus ombak. Setelah Jack menyelamatkan Bond, Jack segera berenang kembali menyelamatkan wanita tersebut. Dan film pun dimulai. Di sini Jack sedang mengalami depresi, sering mengingat masa lalunya. Ketika Jack bersama Katie sedang mengobrol, Jack melihat sosok pria di pinggir pantai mengenakan setelan jas. Dan Jack pun berteriak dan bertanya kepada Katie, apakah melihat sosok tersebut? Kemudian Jack mengejar sosok tersebut sampai menuju hutan. Lalu sosok tersebut menoleh ke belakang dan ternyata sosok itu adalah ayahnya Jack. Jack pun kaget dan terjatuh. Di sisi lain semua orang sedang dipusingkan karena persediaan air sudah habis. Mereka tidak mempunyai air untuk diminum. Namun John menyarankan kepada Katie dan Sayid agar mereka menjaga di pantai dan John akan mencari air ke dalam hutan. Kembali lagi ke Jack. Jack terus berlari mengejar sosok ayahnya ke dalam hutan sampai akhirnya ia terjatuh dan terguling di atas jurang. Jack pun menggantung di tebing jurang. Dan untung saja John menyelamatkan Jack. Dan entah apa yang bisa membuat John berada di tempat Jack terjatuh. Keanehan pulau ini semakin jelas menunjukkan semua yang terjadi. Sementara itu di pantai, Charlie sedang memberikan sedikit air untuk Claire setelah sadar dari pingsan karena dehidrasi. Kemudian Sayid berunding dengan Katie untuk mengambil air dari Sawyer, lantaran Sawyer sudah menyembunyikan air di tempat tersembunyi. Ketika Sawyer pergi ke tempat persembunyian pasokannya, tiba-tiba Katie menghantam Sawyer dan mengancamnya. Namun Sawyer mengatakan dia bukan yang menyimpan airnya, karena air itu sudah ditukar dengan ikan dari jin. Kembali ke Jack dan John. Mereka sedang berbincang-bincang bahwa di pulau ini banyak keanehan dan keajaiban. Kemudian John menyarankan agar Jack menjadi pemimpin semua orang. Lalu John meninggalkan Jack. Ketika Jack sedang sendiri, ia mengingat masa lalunya saat Jack diantar ke sebuah kamar mayat, yang ternyata Jack ditunjukkan mayat ayahnya. Lalu tiba-tiba Jack kembali sadar, bahwa ada sosok di belakangnya dan Jack kembali mengejarnya. Kemudian sosok tersebut ternyata mengantarkan Jack ke sebuah gua yang terdapat sumber mata air. Dan Jack melihat banyak sekali barang-barang manusia di gua tersebut. Dan disinilah nanti Jack akan membawa semua orang tinggal. Lalu Jack melihat sebuah peti mati yang tersangkut di dinding gua. Yang ternyata peti dari pesawat 125 yang tak lain adalah peti mati ayahnya. Jack mengingat saat di bandara dan ingin membawa pulang mayat ayahnya ke Los Angeles. Kemudian Jack membuka peti tersebut, ternyata kosong. Setelah itu Jack kembali ke pantai. Semua orang masih berdebat karena persediaan air minum sudah benar-benar habis. Lalu Jack pun mengatakan ke semua orang, jika kita tidak akan terus-menerus menunggu pertolongan, kita butuh bertahan hidup. Jack memberi penjelasan agar mereka mau pindah dan tinggal di dalam gua. Lanjut episode 6. Di episode ini akan menceritakan kisah masa lalu Sun dan Jin. Di pagi hari Jack, Katie, Charlie dan John akan menyurvei gua tersebut. Lalu Sun sedang menatap Jin, kemudian Sun melamun teringat masa lalu mereka saat masih menjadi seorang kekasih. Sebelum menikah dengan Sun, Jin adalah seorang pelayan di sebuah pesta. Jin mencintai Sun yang dari keluarga kaya raya.
Ayah Sun adalah seorang bos besar. Saat itu mereka sedang berduaan mesra. Dan Jin berkata, ia berjanji kepada Sun akan menikahi Sun. Namun Sun bertanya apakah Jin berani menghadapi ayahnya. Jin menjawab siap menghadapi ayahnya nanti sambil memberikan bunga dan bergombal. Suatu saat bunga ini akan menjadi berlian. Kembali ke pantai. Saat Sun melamun dan sadar ketika Jin meneriaki Michael lantaran Sun melamun sambil memandangi Michael. Jin berlari menuju Michael yang sedang bermain bersama Wall di pinggir pantai. Lalu Jin menghantam Michael di depan Wall. Jin memukuli Michael hingga mencekik Michael dan menenggelamkan kepalanya ke air. Untung saja Sayid dan Sawyer bergerak cepat memisahkan mereka berdua. Sontak saja Sayid meminta borgol sang marsal kepada Sawyer. Dan Jin pun diborgol di bawah roda pesawat. Di sisi lain Jack, Katie, Charlie dan John sudah berada di dalam hutan, dan mereka pun sampai di dalam gua tersebut. Charlie diam-diam pergi. Aji mumpung lagi sakau. Dia mengumpat untuk menghisap narkoba yang ia bawa. Namun tiba-tiba John memergokinya. John memberikan isyarat kepada Charlie bahwa jangan bergerak, karena Charlie sedang menginjak sarang lebah di kakinya. Kemudian Jack dan Katie pun datang menghampiri. Di pantai semua berdebat tentang Jin. Lagi-lagi Sun melamun mengingat masa lalunya bersama suaminya Jin. Ternyata Jin sudah berubah. Tidak seperti Jin yang dulu Sun kenal sebelum menikah. Jin yang dulu sangat sederhana. Sedangkan Jin sekarang bekerja dengan ayahnya Sun dan terlalu sibuk. Kembali lagi ke hutan. Charlie masih menginjak sarang lebah itu. Namun sayangnya Charlie sudah tersengat lebah tersebut. Sontak Charlie pun bergerak, alhasil lebah pun mengejar mereka berempat hingga berlarian. Katie dan Jack membuka pakaian mereka, hingga Katie hanya memakai bra. Di dalam gua, Katie dan Jack menemukan tulang belulang manusia yang sudah berusia puluhan tahun. Kemudian John dan Charlie datang menghampiri. Lalu Charlie mengembalikan pakaian Katie sambil bercanda soal ukuran branya. Kemudian mereka berempat berunding agar membawa semua orang ke gua. Karena tidak mungkin akan mengambil air, mondar-mandir dari pantai ke gua tersebut. Dan Charlie saat itu sedang diawasi oleh John lantaran Charlie suka diam-diam ingin memakai narkoba. John memberitahu Charlie siapa sebenarnya Charlie. Seorang anggota band Drift Shaft pemain bass di grup bandnya. Charlie sangat senang karena ada yang mengenalnya. Kembali ke Jack dan Katie. Mereka bertemu dengan Sayid dan membahas masalah pindah ke gua. Namun Sayid tidak setuju dengan Jack. Sayid akan menunggu bantuan di pantai. Dan Jack pun berkeliling meyakinkan semua orang agar ikut dengannya ke hutan. Di sini akan ada dua kelompok. Di hutan dan di pantai yang dipimpin oleh Sayid di pantai. Ke inti cerita di episode ini. Sun lagi-lagi mengingat masa lalunya. Saat itu Sun sudah merasa Jin tidak lagi mencintainya seperti dulu. Sun berniat meninggalkan Jin selamanya. Saat hendak meninggalkan Jin di bandara, Sun menangis tak tega meninggalkan suaminya itu. Dan akhirnya mereka pun menaiki pesawat naas tersebut hingga mereka terdampar di pulau ini. Kembali ke John dan Charlie. John meminta Charlie memberikan narkobanya. Dan sebagai gantinya, John akan memberi Charlie gitar kesayangannya. Dan setelah Charlie terpaksa memberikan narkoba itu, John berkata lihatlah ke atas. Charlie pun menoleh ke atas dan ternyata gitar kesayangannya tersangkut di tebing. Charlie pun sangat bahagia gitarnya kembali. Dan tim dari Jack yang akan tinggal di gua, mereka sudah sampai. Dan tim yang dipimpin oleh Sayid di pantai. Di sana ada Katie dan Sawyer. Begitu pula Michael, Wall dan lainnya. Bersambung di episode 7. Dan sampai jumpa kembali.